Di pemilu ke depan ini, pilkada ke depan ini, belum tentu juga ada perusahaan atau ada pemodal yang sekuat kemarin-kemarin ini. Kenapa? Karena di berbagai level ini jalan semua. Wow, hancur dia kalau dia mau biaya semua, Kak. Betul. Tak bagi ini barang. Ya, apalagi kalau pemodal yang terbiasa main parsial-parsial ya, bagian per bagian misalnya. Oh ya, kok kerja Pirwali, saya kerja Pilgub gitu kan? Iya, iya. Wow, kita minum kopinya dulu, Kak. Oke, siap. Mantap. Dan pemuda ini bingung pastinya ini, Kak. Bingung. Berarti bisa jadi bahwa calon-calon nanti ini akan mengandalkan keuangan pribadinya untuk modalkan modal politik ya, bukan money politik ya, modal operasional politiknya ya, Kak. Sangat besar itu. Mengandalkan kekuatan pribadi ya. Ya, betul. Karena semua kegiatan akhirnya kan bertumpu pada beberapa titik atau beberapa kos yang memang harus dikeluarkan. Misalnya belanja. Golkar ini pilih Ramampina atau API? Saya malah bisa ditambah lagi pertanyaannya. Ramampina, API atau Seto? Iya, Kak. Itu. Kalau pandangan kita ini, kenapa bisa seperti itu, Kak? Iya. Pengamatan saya sebetulnya, pencermatan saya itu tidak lepas dari situasi atau dinamika yang terjadi di dalam tubuh Golkar itu sendiri ya. Entah itu dipengaruhi oleh figur, entah itu dipengaruhi oleh keadaan lapangan, entah itu dipengaruhi oleh hasil survei. Yang jelas ada terjadi dinamika di dalam tubuh Golkar. Sehingga calon-calon yang direpresentasikan Arif Wijaksono, selamat datang Kak di podcast Rakyat News. Terima kasih, selamat datang. Bagaimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah. Wah, terima kasih sudah hadir di studio Rakyat News ini, Kak. Terima kasih sudah diundang. Ya. Dan nama kita ini kan, waduh, kalau bicara soal politik di Sulsel, ya, kadang pengamatan kita ini kadang-kadang benar itu, Kak. Kadang-kadang juga salah. Kalau aktivitas sekarang apa, Kak? Ya, mengajar di kampus. Berkegiatan di kampus seperti biasa. Iya. Jadi gini kan, Kak, di Pilkada Serenteng ini agak ramai ini. Iya. Di 2024 ini kan sejarah baru Pilkada, dan tentunya sangat menjadi pesta politik atau pesta rakyat lah nantinya. Dan kami juga sebagai media akan menyuguhkan atau memberikan informasi soal edukasi politik yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau menurut kita ini bagaimana Pilwali nanti di 2024, Kak? Apa yang berubah di antara sebelumnya? Jadi dari pengamatan saya sebetulnya kalau arenanya adalah pemilihan kepala daerah kabupaten kota, itu relatif tidak banyak berubah dari tahun ke tahun sebetulnya. Kecuali di tahun 2020, itu karena ada COVID. Oh iya. Jadi beberapa strategi, beberapa manuver dan lain sebagainya, itu saya lihat banyak menyesuaikan diri dengan situasi pada saat itu ya. Sehingga banyak juga yang kemudian merasa terbatasi, tapi ada juga yang merasa lebih bebas justru. Iya. Jadi di 2020 situasinya begitu. 2018 itu ya, kita sudah sama-sama tahu pemenang Pilwali adalah kota kosong gitu kan. Di mana itu adalah satu sejarah juga di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia, bahwa pernah terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana ke depannya ini di 2024 ini? Di 2024 saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan 2018 atau 2020 dalam konteks substansi perhelatan politiknya. Ya, karena relatif tidak ada regulasi yang baru dari KPU. Oh, sama ya, Kak? Hampir sama. Mungkin ada perubahan-perubahan itu terkait dengan DPT atau terkait dengan TPS ya, jumlah-jumlah yang sifatnya
kuantitatif. Yang kualitatifnya itu saya pikir tidak terlalu banyak berubah gitu. Nah, yang kemudian bisa menjadikan penciri atau karakter ya, barangkali kita bisa sebut begitu nanti di 2024 ini adalah karena pilkada kali ini, di Pilwali terutama itu dilaksanakan serentak dengan pilgub. Iya Kak, ini hal yang baru ya Kak? Hal yang pertama kalinya terjadi, karena sebelumnya kan tidak seperti itu. Iya. Pilwalinya sendiri, pilgubnya sendiri, ya kan? Karena ada beberapa di kabupaten kota yang lain itu juga beda lagi waktunya. Dan ini pasti harus butuh resources SDM yang sangat besar ya. Bukan hanya SDM, tapi semua sumber daya, ya, termasuk finansial yang sangat besar. Kenapa? Karena semuanya harus berjalan beriringan. Jadi saya selalu beranggapan ke depannya ini di 2024 ini kalau bahasa pasarnya lebih banyak uang berputar, lebih banyak uang beredar ketimbang di 2000 sebelum-sebelumnya ya, pemilu atau pilwali sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena dia bersamaan dengan daerah lain pilkadanya di satu level, dan di level di atasnya juga sama seperti itu. Tapi kan yang ngiri ini adalah pemodal. Yang mau pemodal lah. Hancur juga ini pemodal kalau dia mau biayai 24 kabupaten kota. That's why. Itulah kenapa saya selalu bilang sama teman-teman, apakah itu di kampus atau di tempat lain, saya selalu bilang bahwa sekarang pemodal ataupun misalnya elit-elit partai, elit politik yang mau bermain berkecimpung di 2024 ini, itu harus punya strategi efektif dan efisien. Kenapa? Iya. Karena mereka harus mengupayakan satu kali investasi, dua event ini jalan bersamaan, kalau bisa mereka pemenangnya gitu. Iya. Gitu. Jadi misalnya gini, dari tokoh pemodal misalnya. Iya. Ya, kita tahulah itu fenomena ekonomi politik ya. Seringkali pengusaha atau perusahaan itu kan menanamkan modalnya di politik, di banyak kaki ya, di banyak calon gitu. Supaya ada apa itu istilahnya, siapapun yang jadi pemenang mereka tetap bisa mengakses gitu ya, siapapun pemenangnya. Nah, di pemilu ke depan ini, pilkada ke depan ini belum tentu juga ada perusahaan atau ada pemodal yang sekuat kemarin-kemarin ini. Kenapa? Karena di berbagai level ini jalan semua. Wow, hancur dia kalau dia mau biayai semua Kak. Betul. Tak bagi nih barang. Ya, apalagi kalau pemodal yang terbiasa main parsial-parsial ya, bagian per bagian misalnya. Oh ya, kok kerja Pilwali, saya kerja Pilgub gitu kan? Iya. Wow, kita minum kopinya dulu Kak. Oke. Siap. Mantap. Dan pemodal ini bingung pastinya ini Kak. Bingung. Berarti bisa jadi bahwa calon-calon nanti ini akan mengandalkan keuangan pribadinya untuk modal politik ya, bukan money politik ya, modal operasional politiknya ya Kak. Sangat besar itu. Mengandalkan kekuatan pribadi ya. Iya, betul. Karena semua kegiatan akhirnya kan bertumpu pada beberapa titik atau beberapa kos yang memang harus dikeluarkan. Misalnya belanja partai, dalam tanda petik belanja partai gitu ya. Itu berapa? Hitungannya kan satu kursi berapa sekarang? Iya. Inflasi kan ini? Iya, inflasi. Kena juga inflasi politiknya. Iya. Kena juga itu. Kan politik ini komoditas. Kalau katakanlah komoditas politik ini adalah sebuah komoditas ya. Iya. Maka dia juga akan terkena inflasi dan setiap tahun pasti akan naik. Wah, harganya semakin naik kan dia. Iya. Kursinya berapa kali berapa kursi? Ya taruhlah Makassar 10 ya Kak. 10 minimal. Minimal ya. Iya 10. 10 minimal. Itu berapa miliar kira-kira itu Kak? Ya, walau-walau. Tergantung. Makanya tadi saya bilang pemodal akan berpikir. Ini yang saya mau modali butuh 10 kursi minimal. Kalau satu kursinya 1 miliar, kan minimal 10 miliar harus saya sediakan untuk belanja partai tok. Itu belum
main di jaringan, belum membangun tim, belum apa istilahnya belanja media, dan sebagainya, belanja medsos ya dan lain sebagainya itu. Jadi wajar kalau misalnya ada orang yang beranggapan atau memiliki pendapat misalnya bahwa kalau mau jadi bupati wali kota, katakanlah di Makassar ya, jadi wali kota Makassar itu 100 miliar itu kecil. Iya, karena operasionalnya para belanja partai. Betul. Dan itu semua item harus dibiayai. Gitu kan? Semua item harus dibiayai. Gitu. Dan itulah yang kemudian membuat kita punya demokrasi ini mahal. Ya. Itu. Tapi kalau efek kemarin dengan tanda kutip ya. Pileg kemarin kan banyak yang katakan bahwa itu brutal. Ya, saya dengar juga itu. Apakah akan berefek di Pilwali Makassar atau bisa jadi sampai di situ saja? Bisa jadi akan berefek di Pilwali Makassar karena begini, beberapa anggota dewan yang sebetulnya sudah duduk ya, sudah bisa dipastikan duduk oleh sebuah ketetapan KPU ya, sebagai anggota dewan, itu kan mau maju Pilwali. Iya. Otomatis konstituennya ketika dia masih ikut pileg ya, itu nanti akan bergerak lagi di apalagi masih panas partainya yang belum dilantik ini. Masih panas timnya. Masih panas timnya, dan tim yang panas itu selalu harus butuh oli kan? Oh iya. Mati juga ini mesin. Kalau kurang olinya bisa mati mendadak mesinnya kan, bahaya itu. Atau macet-macet atau nanti bisa belok ke tempat lain kan? Oh itu bahaya itu. Itu yang jadi masalah, sehingga kemudian semua itu harus dijaga, dan itu yang membuat saya berpikir kosnya sangat besar ini pemilu ke depan ini, pilkada, pilwali ke depan ini. Jadi memang ini Kak, calon-calon ini memang yang tadi itu 100 miliar memang ini masih kecil itu minimal itu. Tapi kan nyatanya Kak, karena ini serentak, artinya bahwa kami juga diskusi, kayaknya agak menarik. Kami juga diskusi beberapa teman-teman media. Pilwali Makassar ini tentunya akan mengandalkan kemampuan setiap calon. Karena investor juga, kalau kita lihat dari story kemarin, siapa-siapa yang main. Ya bisa jadi. Bagaimana menurut kita itu Kak? Setiap investor kan pasti berpikir bahwa investasinya harus kembali ya. Iya. Ketika investasinya tidak kembali atau terancam macet, maka hal yang pertama dia harus lakukan adalah menagih. Iya. Figur yang dia investasikan resource-nya ke situ ya. Itu yang kemudian ungkapan yang tadi itu ada benarnya. Kalau memang figurnya setengah hati, figurnya ternyata agak sulit misalnya mengeluarkan resource, maka pemodal juga pasti akan menilai kan? Iya. Wah, saya rugi nanti kalau saya taruh di sini. Tapi kalau saya sih, teman-teman, biasanya kan ada investor masuk di Makassar itu kan ada kepentingan ya. Ya. Biasanya kita lihat bahwa investor masuk ini karena mungkin alam. Kalau di Makassar apa yang maunya investor masih di Makassar kan? Pandangan kita ya. Makassar ini pintu gerbang Indonesia Timur ya. Iya. Kalau itu pun masih dianggap sebagai pintu gerbang. Dan dia kota terbesar keempat atau kelima ya di Indonesia, yang posisinya dia bisa dianggap sebagai hub atau penghubung, titik nodes kalau misalnya dalam ilmu perencanaan ruang itu ya, node ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia Timur, ya kan? Kita nanti akan perhatikan, atau mungkin kita bisa baca-baca lah di arena event-event politik yang sebelumnya, siapa-siapa pemodal itu yang kemudian terlibat di pilkada, di pilwali atau terlibat di pilgub, itu semua adalah rata-rata pemodal yang memiliki bisnis di kawasan Indonesia Timur gitu. Oh iya.
yang atau minimal punya rencana untuk melebarkan pasarnya ke Indonesia Timur. Iya. Dia butuh kekuasaan, ya. Mereka butuh otoritas yang bisa memperlancar bisnisnya ke daerah timur Indonesia. Iya. Tapi kan kalau misalnya juga setahu kami juga teori pemodal misalnya di politik kan selain misalnya di daerah luar Makassar misalnya ada sumber daya alamnya yang begitu besar. Ya, dibarter gitu. Dibarter dengan sudah saya modali. Tapi ini ya, kasih konsesi saya berapa hektar. Ada juga itu. Iya. Tapi menurut saya ke depan ini kan selalu menjadi pertanyaan dan kadang didiskusikan di warkop. Jadi sebenarnya ini kan dicerita. Misalnya kita tidak sebut nama ya, misalnya dari Jakarta misalnya, pengusaha properti misalnya datang ke Makassar dan ingin investasi. Pandangan kita misalnya masih ada tidak sumber daya yang bisa bisa di-up di Makassar, atau sebenarnya kalau investor juga masih di Makassar, menurut saya ngapain gitu? Ya, selain tadi saya bilang dia pintu gerbang Indonesia Timur, dia juga menjadi titik penghubung ke kota-kota lain di Indonesia Timur. Otomatis Makassar tidak bisa terlalu diandalkan natural resource-nya, sumber daya alamnya. Karena apa? Kota-kota pelabuhan atau kota-kota bandar seperti Makassar ini karakteristiknya adalah penyelenggara jasa yang terbaik. Iya. Kita nggak bisa berharap Makassar menyediakan nikel. Kita nggak bisa berharap Makassar menyediakan ikan. Iya. Kita nggak bisa berharap Makassar menyediakan minyak bumi. Nggak bisa. Nggak bisa. Makassar menyediakan jasa. Jadi posisinya siapapun nanti yang akan bertarung di Makassar, dia harus memperhatikan itu, atau minimal dia sudah punya pikiran tentang itu. Bahwa Makassar ini adalah kedepannya harus diperlakukan atau dibayangkan, diimajinasikan sebagai kota jasa. Tapi kalau seperti itu, Kak, bagi saya yang punya miliaran uang, ngapain saya mesti di Makassar? Tidak terlalu jelas ya menurut saya. Berarti bisa simpulkan bahwa ke depan ini akan mengandalkan semua calon-calon. Siapapun yang maju pilwali akan mengandalkan kemampuan pribadi mungkin ini. Iya, pasti. Mulai dari jejaring bisnisnya, kemudian jejaring pertemanannya, jejaring keluarganya, ya, semua akan dipertaruhkan pada yang akan maju nanti. Jadi kalau dulu kan masih bisa dikeroyok. Iya. Misalnya saya maju, dikeroyok dari kabupaten lain, Kalau sekarang masih ada tidak ya? Ada kemungkinan seperti itu, ada juga yang tidak. Bahkan ini lebih jadi kemungkinan dikeroyoknya masih ada, tapi ini mungkin dari luar. Iya. Dari Jakarta. Iya, Jakarta ya. Masuk Makassar. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha Jakarta itu juga mulai melirik Makassar sebagai masa depan Indonesia Timur yang sekarang kita lihat lah ya, di Morowali, blok pertambangan di sekitar Vale dan sekitarnya itu ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu kan masih belum termaksimalkan, dan semuanya harus masuk dari Makassar. Berarti kalau kita bisa Jakarta misalnya, irisan presiden terpilih ini apakah punya potensi main di Makassar ke depan atau tidak? Pasti akan melihat Makassar sebagai satu kota yang strategis, yang perlu dia mainkan, yang perlu dia jaga, agar kekuasaannya ke depan itu bisa bermanfaat buat dia. Bisa jadi Prabowo akan melirik Makassar juga di Pilwali Makassar. Pasti. Siapapun presidennya kalau tidak melirik Makassar itu salah itu. Kenapa? Itu tadi. Dia tidak punya sumber daya alam memang Makassar. Tapi dia posisinya sangat strategis, menghubungkan satu titik atau satu kota ke kota yang lain. Gitu. Dan itu menjadi kunci juga ya? Dan itu menjadi kunci keberhasilan Makassar ke depannya. Kalau dibilang Makassar kota dunia, ya, di eranya Pak Dani Pomanto misalnya, Makassar diproklamirkan sebagai kota dunia. Menurut saya,
itu kurang sedikit aja sebetulnya Makassar bisa sampai ke situ. Contoh ya, misalnya begini. Singapura itu sebuah negara ya. Iya, iya. Luasnya itu kurang lebih hampir sama dengan Surabaya. Ya, salah satu kota juga di Indonesia. Yang kekuatan ekonominya jauh lebih besar daripada Indonesia yang berkali-kali lipat luasnya. Dan sumber daya alam di Singapura tidak bisa lah dibandingkannya dengan sumber daya alam yang ada Sulawesi saja, jangan Indonesia. Jangan Indonesia, Sulawesi saja. Yeah. Kita belum bicara Papua. Iya, belum. Kita belum bicara Maluku Utara, kita belum bicara Maluku Tenggara. Itu. Singapura yang sekecil itu bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ya, kalau boleh kita simpulkan, Kak, bahwa pertarungan nanti Pilwali Makassar akan mengandalkan kemampuan pribadi, yes, tanpa investor misalnya. Kalau kemampuan pribadi tanpa investor, saya pikir tidak adalah tokoh atau figur yang dalam tanda petik ya sebegitu naifnya ya. Iya. Sekaya apapun dia tetap butuh investasi politik. Karena apa? Karena investasi dan investor yang akan menaruh modalnya di situ itu juga nanti akan berguna di masa depan ketika dia misalnya tidak lagi menjabat sebagai wali kota atau gubernur gitu. Di Pilwali Makassar ini tidak ada satu figur pun yang saya lihat yang meskipun dia punya finansial yang bagus, ya, punya pertemanan yang bagus, jaringan keluarga yang bagus, itu tidak mengundang investor. Pasti mengundang investor. Tapi kita tidak tahu investornya dari mana. Kita nggak tahu investornya dari mana. Gitu. Iya. Yang jelas, Pilwali ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar mengandalkan figurnya pribadi saja, meskipun figur pribadi itu memiliki juga unlimited resource, ya, maksudnya sumber daya yang tidak terbatas misalnya, dia tetap akan mengundang investor. Kenapa? Karena tadi hukum ekonominya berjalan ketika politiknya saling menguntungkan. Kalau prediksi kita berapa calon nanti nih? Dari beberapa figur yang masuk di radar survei beberapa lembaga survei atau di media yang pernah dibahas di berbagai media. Yang banyak sekarang itu kelihatan ya. Ya itu siapa ini? Pak Dhani kan sudah enggak, Pak Api misalnya. Iya. Itu masih mau lagi maju saya dengar. Kemudian yang cukup menghebohkan ini Pak Rudal, Pak Rusdin Abdullah. Ya kan? Itu juga pernah maju di Pilwali sebelumnya kan? Tahun 2000 berapa itu saya lupa. Kemudian ada siapa ya yang anak muda ini, mantan Bupati Sinjai ini, Andi Seto ya. Andi Seto. Kemudian ada juga siapa ini, mantan pasangannya Pak Api dulu itu di 2020, Pak Rahman Bando. Rahman Bando itu mantan birokrat ya. Iya. Itu juga saya lihat beberapa hari ini sangat kencang juga dilihat, saya lihat lewat baliho-balihonya itu. Ngeri juga. Di mana-mana ada dia, beliau ya. Terus siapa lagi? Irwan Adnan. Mantan birokrat juga. Itu Pakintag. Iya, yang punya tagline Pakintag itu kan. Siapa lagi ya? Ibu Indira, Kak? Ibu Indira. Iya, itu yang masuk juga. Itu masuk radar juga karena beliau disosialisasikan memang sejak awal ya. Itu sama Pak Dhani yang maju itu. Iya, itu. Nah itu kalau Bu Indira maju, Pak Dhani maju, pemodalnya harus besar tuh. Besar juga ya. Iya. Kenapa? Karena harus satu kali jalan kan, dan harus menang. Karena kalau satu kali jalan baru ternyata kalah, ya itu mesti dihitung ulang tuh. Dan nantinya kan menarik. Kalau sekarang kan ada isu-isu yang ya misalnya Api lah di Golkar. Ya. Soalnya yang banyak dibahasakan di minggu ini sebenarnya Golkar, Kak. Golkar, ya. Dengan adanya tagline bukan coba-coba. Rahman Pina ya. Orang kan bertanya. Ya, Rahman Pina. Golkar ini pilih Rahman Pina atau Api? Saya malah bisa ditambah lagi pertanyaannya.
Ramanpina, API atau Seto. Iya Kak, saya bingung. Itu. Kalau pandangan kita ini, kenapa bisa seperti itu Kak? Iya, pengamatan saya sebetulnya, pencermatan saya itu tidak lepas dari situasi atau dinamika yang terjadi di dalam tubuh Golkar itu sendiri ya. Entah itu dipengaruhi oleh figur, entah itu dipengaruhi oleh keadaan lapangan, entah itu dipengaruhi oleh hasil survei. Yang jelas ada terjadi dinamika di dalam tubuh Golkar. Sehingga calon-calon yang direpresentasikan oleh masyarakat sebagai orang Golkar itu memiliki peluang atau digambarkan maju sebagai calon wali kota Makassar. Ya, jadi kalau kita lihat dalam satu partai itu ada beberapa dalam satu pilwali itu ada beberapa partai. Ini di Pilwali Makassar dalam satu partai ada beberapa orang. Iya Kak. Kan ini kenapa kita minta tanggapan seorang akademisi supaya ini tidak bias. Kan di Warkop ini orang memberikan opini-opini secara pribadi masing-masing. Makanya kami bertanya, kebetulan kita ada ya sudah. Bagaimana tanggapan kita itu Kak masalah apa sih yang ada di pikiran kita dengan 3 kader Golkar ini yang memperebutkan rekomendasi Golkar Makassar maju di Pilwali? Jadi kan semuanya punya, setahu saya Golkar itu tidak punya aturan atau larangan bagi kadernya untuk maju dalam event apapun, dalam setiap event apapun. Bahkan dalam satu event, katakanlah Pilwali atau Pilgub, dia bisa memajukan atau menjadikan kader-kadernya yang memaju itu 1 sampai 3 atau bahkan lebih menjadi muncul sebagai wacana untuk itu. Gitu. Jadi memang tujuannya Golkar itu ingin memperkenalkan ke masyarakat bahwa Partai Golkar ini tidak kekurangan atau tidak defisit figur. Gitu. Kalau ini kan kita lihat di belakang API kan ada yang namanya yang Erwin Aksa yang di Pak Erwin di Jakarta juga, kemudian Andi Seto, ada Pak Nurdin Halid, kemudian Ramanpina dekat sama Pak TP ya, misalnya. Pak TP Dan prediksi kita seperti apa nantinya? Saya nggak bisa memprediksi sih, harus diteliti sih, maksudnya siapa yang nanti akan dapat rekomendasi dari DPP Golkar. Yang mesti masyarakat Kota Makassar pahami dari sebuah partai matang kayak Golkar begitu ya, itu adalah rasionalitas. Golkar saya lihat, saya cermati dari dulu zamannya Pak Harto sampai sekarang, dia bersandar pada satu hal yang namanya rasionalitas. Kalau orang itu kuat, figurnya populer misalnya, dikenal banyak orang, tapi kemudian ternyata elektabilitasnya rendah, ya, keterpilihannya rendah, dia tidak akan kasih rekomendasi. Jadi bukan karena perasaan ya? Bukan karena perasaan, bukan karena kekeluargaan, bukan karena pertemanan atau kedekatan sebetulnya. That's why mungkin ya, kenapa Golkar bebas-bebas saja memajukan siapa saja kader yang mau maju. Gitu. Kenapa? Karena Golkar itu rasional juga dalam mendorong orangnya gitu. Tanpa misalnya karena Seto misalnya dari Halid bahwa kita kayaknya ini Golkar ini di Seto misalnya, atau misalnya Golkar ini di API, ada Erwin Aksa, dan pasti Golkar ini keras tidak seperti itu ya Kak? Iya. Pasti melalui kayak survei juga. Ada pasti surveinya, dan mereka tidak hanya Golkar sebetulnya. Kalau kita lihat juga, kita cermati juga gerakannya Nasdem. Nasdem kan juga basically mengikuti pola-polanya Golkar sebetulnya. Dia bersandar pada kajian-kajian akademik atau survei-survei ya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman salah mengusung orang, salah memberikan rekomendasi dan lain sebagainya. Dari pengalaman-pengalaman itu
mungkin ada semacam ya tradisi mungkin dalam sebuah partai ya, istilahnya konvensi lah ya. Pokoknya yang menurut survei elektabilitasnya tinggi itu yang didorong. Berarti misalnya Golkar, API misalnya sebagai ketua Golkar Makassar. Berarti bukan berarti bahwa rekomendasi Golkar ini akan mengusung API di Pilwali. Belum tentu sebetulnya. Kan Pak API itu kalau saya baca di media menurut beberapa teman juga dari Golkar Makassar memang sudah mengantongi surat tugas, ya kan? Nah, surat tugas itu nanti dikonversi menjadi surat rekomendasi. Iya. Bagaimana itu konversinya? Konversinya melalui proses-proses tadi. Survei, keterkenalan, keterpilihan, ya, kedisukaan, dan lain sebagainya itu. Indikator-indikator itu. Kemudian, jangan lupa, calon-calon pasangannya juga menentukan. Ya kan? Seto misalnya dengan siapa, API dengan siapa, RP dengan siapa, gitu kan? Itu juga menentukan tuh. Simulasi-simulasi pasangannya juga sangat menentukan. Oh, kalau misalnya DPP bilang, setelah disimulasikan melalui survei, katakanlah namanya A, itu lebih cocok dengan RP. Iya. RP akan maju dengan A. Dikasih rekomendasi. Iya. Ya, gitu. Berarti surat tugas itu bukan berarti bahwa saya ini kayaknya ini tidak mendukung yang lain. Tidak begitu saya lihat itu kalau di Golkar ya. Tidak menjamin atau tidak menjadi penentu bahwa surat tugas itu adalah sebuah kepastian yang berbuah atau berujung rekomendasi maju. Gitu. Iya. Gitu. Dan menurut saya berarti di Golkar ini masih dinamis ya, Kak? Golkar itu partai paling dinamis di seluruh Indonesia. Ini kan di luar di luar dugaan-dugaan kita ini sebenarnya. Dan inilah yang menariknya membuat masyarakat itu membuat opini sendiri, membuat analisa sendiri, dan kami juga hadir sebagai media memberikan analisis akademis untuk bicara bahwa seperti ini dinamisnya. Ya. Ada pasti dinamika. Karena Golkar juga kan sebagai partai berpengaruh di Makassar ya, salah satu partai besar di Makassar. Peran-perannya juga bisa membuat arah-arah mata angin ini. Betul. Berbeda ini. Kira-kira apakah ada peluang Golkar akan mengusung kader luar? Saya pikir itu sangat dijaga oleh Golkar ya. Makanya dia berusaha memajukan kader-kadernya sendiri atau minimal ada kaitannya dengan kadernya. Iya. Yang macam Seto itu ada kaitannya dengan kadernya yang bernama Pak Nurdin Halid karena ada hubungan keluarga. Tergantung siapa yang drive ya, Kak? Iya, gitu kan. Penting yang drive misalnya masih kader Golkar. Kader Golkar yang drive, yang atur semua itu punya peluang. Dan tentunya ini yang menarik sebenarnya, agak panjang sebenarnya. Bisa panjang ya diskusi kita nih, karena harus juga dipahami atau mungkin juga masyarakat sudah paham bahwa Golkar ini akhir-akhir ini selalu menjadi bahan pertanyaan atau bahan pencermatan, karena meskipun dia partai yang besar ya, partai yang mapan, tapi kan dominasinya, hegemoninya mulai berkurang nih. Iya. Ya kan? Betul. Terbukti kan di Makassar. Jumlah kursi misalnya itu berkurang. Di kota berkurang. Sekarang nambah ya. Nambah. Suaranya yang paling tinggi Golkar di Makassar. Suara tinggi, kursi bertambah. Kemudian, tapi masih kalah dengan misalnya Nasdem. Iya. Terus di provinsi juga begitu. Iya. Di provinsi Nasdem yang kemudian mengungguli Golkar. Jadi tumbanglah ceritanya Golkar. Dan dua nama ini di minggu ini misalnya API, tiba-tiba muncul misalnya ada wakilnya misalnya si Rahman Bando. Menurut kita seperti apa yang dulu berpasangan, sekarang ya kita lihat saya center juga kayaknya agak
agak wakilnya ingin maju di Pilwali dan API juga tetap. Ya nggak apa-apa kan. Pilkada ini, mengikuti pilkada ini kan hak politik dari semua orang ya. Iya. Jadi nggak bisa dilarang juga. Pak Rahman Bando misalnya pernah menjadi calon wakilnya Pak Api, sekarang sama-sama maju menjadi calon wali kota. Iya. Nggak dilarang juga gitu kan. Kita kan nggak tahu apa motivasi di belakang majunya Pak Rahman Bando, atau bahkan kita juga nggak pernah tahu apa motivasinya Pak Rahman Pinas misalnya, atau Pak Seto ya untuk maju. Kan itu sama saja dengan memecah suara Golkar gitu kan. Iya. Sama itu. Wah, ini dulu sama-sama ini, sekarang majunya sama-sama mau 01, bagaimana nih? Iya. Nah, itu keniscayaan dalam politik, dan tokoh yang besar atau tokoh yang memahami politik itu adalah tokoh yang mengerti kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Iya. Tapi kan kemarin kita lihat juga tim-tim resources Pilwali sebelumnya kan penentu juga kan. Iya. Jaringan-jaringan yang sebelumnya dibangun ini kan terbagi dua juga. Api dan Rahman Bando ini ya. Menurut saya, apakah ke depan ini akan head to head ini atau baku lawan atau seperti apa? Api dengan Rahman Bando masih terlalu dini kalau kemudian dikatakan berlawanan ya, maksudnya head to head, sama-sama 01 ya. Iya. Tapi kalau memang misalnya terjadi, menarik juga itu. Iya. Menarik juga karena masing-masing punya wilayah pertarungan sendiri-sendiri kan? Iya, pasti-pastinya. Iya. Pak Api kuat di daerah mana? Iya. Pak Rahman Bando kuat di daerah mana? Dan siapa saja loyalisnya, siapa saja konstituennya, itu kelihatan kan sebetulnya. Dan itu akan menarik juga itu nanti. Menarik sekali justru. Jadi ini juga nanti akan sebetulnya menepis anggapan bahwa Pak Rahman Bando maju ini karena, atau Pak Rahman Bando maju 01 ini karena kemarin tidak sempat lolos. Iya. Artinya memang harus memang dijelaskan kepada masyarakat bahwa itulah haknya setiap individu untuk dia maju apapun alasannya. Iya. Apapun motifnya di belakangnya, kita nggak pernah tahu. Tapi ini kan masih dinamis ya Kak. Masih jauh dinamis. Meskipun tinggal berapa bulan lagi ya. Iya, tapi masih dinamis ini. Ini belum ada tanda-tanda siapa partai mau mendukung siapa. Belum. Bahkan partai saja belum tentu mendukung kadernya. Belum, iya pasti. Itu sudah kelihatan kok itu. Secara terang-terangan misalnya Nasdem juga kan sudah mati. Dan tidak ada pun satu kandidat Pilwali Makassar ini yang bisa meyakinkan bahwa saya sudah punya kursi. Tidak ada. Kenapa? Karena Makassar ini sekarang jadi wilayah tak bertuan. Ya kan? Wilayah yang diperebutkan. Iya. Nah, harapan kita ke depan ke apa yang kita harapkan? Tentu sebagai akademisi saya berharap banyak dari perhelatan Pilwali Makassar ini agar masyarakat Makassar ini tidak terprovokasi yang pertama oleh berita-berita bohong. Kemudian yang kedua, masyarakat Makassar ini tidak terbelah ya, tidak terpancing ya dengan isu-isu yang itu kan tidak saya berharap sebetulnya yang maju bisa lebih dari dua calon pemimpin lah ya. 3 lah kita berharap. 3 atau 4 bisa gitu kan, supaya polarisasi itu tidak terlalu tajam gitu kan. Kalau head to head itu kita sudah pernah rasakan, head to head itu polarisasinya tajam dan itu kadang-kadang berefek atau berimbas kemana-mana. Iya. Ya, mau di tempat kerja lah, mau di di pasar lah, yang awalnya dulu berteman di sekolah, kemudian gara-gara itu, gara-gara Pilwali akhirnya tidak berteman. Banyak sekali. Dan itu kan merugikan Makassar sebetulnya, sebagai sebuah kota yang menurut saya itu masih sangat punya potensi untuk dikembangkan gitu. Tapi kan gini Kak, apakah misalnya relawannya baku serang-serang,
Tapi komunikasi antar kandidat atau calon ini jalan ya, Kak? Harusnya jalan. Harusnya jalan. Ya? Saya nggak tahu. Tapi harusnya jalan. Kenapa? Karena masing-masing kandidat ini kan juga punya punya kepentingan satu dengan yang lain. Iya. Saya takutnya jangan sampai masyarakat berkelahi di bawah. Harusnya jalan. Atau ternyata kandidatnya kita ngopi sama, jalan sama, itu kan yang... Kan itu banyak terjadi di level yang lebih tinggi ya. Misalnya di level nasional, katakanlah ya. Pak Prabowo itu terlihat sekali waktu Pak Prabowo yang pada awalnya melawan Pak Jokowi, ya kan, di 2019. Iya. Itu ternyata masuk dalam kabinet. Iya. Kan yang kecewa masyarakat pendukungnya Pak Prabowo kan? Iya. Sempat ada seperti itu. Itu kan sebetulnya janganlah, sudahlah. Ini politik ya. Maksud saya masyarakat juga mesti kita edukasi bahwa politik ini tidak ada urusannya atau tidak ada kaitannya dengan perasaan. Iya. Jadi tidak bisa lah kita baper-baperan ya. Iya. Sudah dewasa lah kita berpolitik. Sudah waktunya kita memandang politik ini sebagai game ya, permainan saja. Iya. Ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa dalam permainan. Hancur juga kalau menang semua. Hancur juga kalau menang semua, tidak ada matahari. Tidak ada. Itu makanya saya bilang. Jadi masyarakat juga harus pinter-pinter lah melihat ini event ini sebagai sebuah pembelajaran juga ya, baik secara personal maupun secara kolektif ya, secara komunal, sehingga apapun nanti yang terjadi di Pilwali Makassar ini nanti akan satu tujuannya, membuat Makassar ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Begitu. Dan sangat luar biasa, Kak. Ya. Hadir. Tidak terasa kita sudah 40 menit. Biasanya podcast kita ini cuma 20 menit. Iya, itu pun masih banyak yang perlu ya. Iya, tentunya ini jadwal juga. Setiap minggu bisa dijadwalkan diskusi. Dan kami juga, Kak, berharap ketika ada akademisi yang ingin bicara, ingin menyampaikan gagasannya, silakan. Kami juga akan membuka ruang seluasnya untuk karena kami anggap bahwa podcast Rakyat News ini sebagai edukasi politik, bahwa jangan sampai pengamat-pengamat individu yang di luar ini yang mungkin ada motif untuk membuat pilkada ini panas, membuat pilkada ini saling provokator apa semua, dan kita berharap bahwa pilkada ini akan damai. Harusnya. Dan terima kasih banyak, Kak, atas waktunya. Siap, sama-sama. Insyaallah kita ketemu lagi, Kak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.